Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bro dengan Andi di sini di channel Gibahin Bola pastinya yang akan mengulas informasi terbaru yang datangnya dari timnas Garuda kita dan juga datangnya dari timnya Pak Erick Thohir PSSI. Yang pastinya gue coba untuk mengulas ya, review kembali kemenangan kita dengan telak sekali bro, 3-0 di kandang Vietnam di My Diem Stadium, Hanoi ya, Vietnam ya. Dan ini benar-benar cukup luar biasa sekali ke asuhan dari coach Shin Tae-kyung ya, benar-benar luar biasa dan kita apresiasi sangat. Angkat topi untuk para pemain penggawa dari timnas Garuda kita. Kita kan cukup selamat ya, luar biasa perjuangannya. 3-0 bro, Vietnam habis dibantai oleh timnas Garuda kita ya. Dengan formasi sebenarnya kita tadi cukup formasi 4-4-3 ya, yaitu 4-3-3, yaitu bertahan ya di belakang. Alhamdulillah Hernando Ari luar biasa permainannya tadi ya, dia dipercaya kembali setelah cedera. Untungnya alhamdulillah dia bisa sembuh dan bisa memperkuat dari timnas Garuda kita tadi malam ini. Dan di penggawa belakang kita ada Asnawi Mangko Alam, terus ada Nathan Chu juga di belakang, ada Jai Ijes, Bang Jai ya, Jai Ijes ya, dan juga ada Rizky Ridho. 4 penggawa di belakang kita menandakan formasi kita. Terus Shin Tae-kyung yaitu ingin mencoba untuk defend ya, bertahan dulu sementaranya. Dan kemudian di depannya itu ada Tom Haye dan juga ada Marcelino Ferdinand, dan sebelah kanannya ada Justin Hapner. Kemudian di depan kembali sebelah kirinya ada Witan Sulaiman, Hoki Caraka, dan Ratna Oratmangun. Nah ini cukup kita apresiasi sekali dengan tampilnya Tom Haye dan juga dari Ratnar ya, begitu luar biasa penampilannya meskipun perdana dan baru bergabung di timnas dan juga baru latihan juga. Namun kita lihat sepanjang hitungannya 2 kali 45 menit ya, bahkan lebih, Tom Haye benar-benar bukan sembarangan pemain bro, dan juga bukan kaleng-kaleng, luar biasa. Makanya tidak heran semua menjuluki The Professor, karena olahan-olahan bola dari beliau itu rata-rata bisa hampir semuanya dimanfaatkan sama pemain-pemain kita. Tepatnya di menit ke-9 bro, yaitu tendangan pojok dari Tom Haye dapat dimanfaatkan oleh Bang Ijay atau Jai Ijes ya, Bang Jai ya. Nah di sundulannya seperti itu membuktikan bahwa tendangannya Tom Haye sendiri itu benar-benar patut cukup mengkhawatirkan ya dari tim-tim lawan ya. Akhirnya Jai Ijes berhasil menembus gawang dari Philips Nguyen, yaitu pemain kiper dari Vietnam ya. 1-0 tercipta di menit ke-9. Namun gempuran-gempuran dari Vietnam tidak selesai di situ aja, terus menggempur terus pertahanan dari timnas kita. Luar biasanya lagi Hernando Ari yang baru pulih bisa memaksimalkan dari permainan tersebut ya. Dan juga pastinya pemain-pemain belakang kita, Asnawi Mangko Alam, Jai Ijes, juga Nathan Chu, Rizky Ridho juga benar-benar solid di belakangnya, padu sekali. Meskipun mereka mungkin Rizky Ridho dengan Jai Ijes ya baru dipasangkan, dan Nathan Chu kita patut bersyukur ya bisa secepat padu pada pertandingan semalam tadi ya. Dan dengan skill luar biasanya Ratna Oratmangun ya, dan memang pemain ini juga bukan kaleng-kaleng yang dicibir sama pemain-pemain Vietnam ya.
dengan memperlihatkan skillnya, skill individunya bisa melewati pemain-pemain belakang dari Vietnam, dan akhirnya Philipp Nguyen memungut bola kembali dari gawangnya, yaitu tepatnya di menit ke-23 ya. Itu cukup luar biasa sekali skill dari Arthur Ramangun, dan memang kita sangat butuh pemain-pemain depan seperti beliau ya, yang notabene haus akan gol, terus juga dilihat dari skill individunya luar biasa sekali ya. Dan baru kali ini pemain depan kita ya bisa menghasilkan gol, dengan mudah-mudahan dengan golnya Ratna Ramangun ya sebagai pemain depan bisa menularkan dari pemain-pemain yang lain. Dan kalau kita lihat dari Hoki Caraka, kita lihat ya cukup lumayan bagus ya, namun kurang berkembang pada permainan semalam ya. Mungkin saya lebih cenderung berpendapat lebih baik si Ramadan Sananta dimainkan dari awal ya. Namun tidak masalah, di babak pertama kita berhasil merebut 2 gol dari Vietnam. Kemudian di babak keduanya penggantian, yaitu dari Witan Sulaiman ditarik keluar, juga Hoki Caraka ditarik keluar, digantikan dengan Yakob Sayuri, dan juga ada Egy Maulana Fikri di situ. Dan terlihat juga perkembangan untuk penyerangan itu boleh terlihat kembali ya. Makanya peluang-peluang banyak tercipta di babak kedua juga, namun sayang sekali di menit-menit awal kurang berhasil, dan memang itu cukup merepotkan dari pertahanan Vietnam sendiri. Dan Vietnam sendiri pun memang full dia menyerang, yaitu dari Witan Sulaiman ditarik keluar, juga Hoki Caraka ditarik keluar, digantikan dengan Yakob Sayuri, dan juga ada Egy Maulana Fikri di situ. Dan terlihat juga perkembangan untuk penyerangan itu boleh terlihat kembali ya. Makanya peluang-peluang banyak tercipta di babak kedua juga, namun sayang sekali di menit-menit awal kurang berhasil, dan memang itu cukup merepotkan dari pertahanan Vietnam sendiri. Dan Vietnam sendiri pun memang full dia menyerang, habis-habisan menyerang dari timnas kita ya. Namun lagi-lagi permainan solid di belakang kita. Di situ ada Asnawi ya, dan juga ada J.I.Jes yang mampu untuk menepis bola-bola, dan juga kelihayan dari Hernando Ari yang cukup luar biasa bro. Kita angkat topi bagi Hernando Ari yang permainannya clean, bersih, tidak kemasukan, itu cukup luar biasa. Dan dari 2 gol kemudian karena kelelahan dari Ratna Ramangun, akhirnya di bangku cadangkan dimasukkanlah Ramadan Sananta. Ini bro yang seharusnya ya Coach STY bisa memainkan dia pada menit-menit awal. Maka dari itu pada menit-menit ke krusial 98 tepatnya, Ramadan Sananta langsung melesapkan tembakannya, cukup luar biasa ya. Dan akhirnya Philipp Nguyen pun mengambil atau memungut bola kembali dari gawangnya, 3-0 di situ. Itu iya hebatnya dari Ramadan Sananta, yaitu penempatan posisi dia bro, yang pernah saya coba bikin video-video yang lalu ya untuk Ramadan Sananta ya, karena dia sangat cermat sekali untuk penempatan posisi dia. Seperti kalau dulu kalau kita tahu ya, jagoannya Juventus dulu ya, Inzaghi ya, Filippo Inzaghi, dia tahu benar-benar posisi di mana dia bertempat, bola mantul, dia akan memanfaatkan itu. Ya, sebagai striker seharusnya memang betul-betul tahu posisi tersebut, sehingga luar biasa sekali Ramadan Sananta bisa mendapatkan peluang tersebut dan benar-benar terjadi gol 3-0 di kandang Vietnam, luar biasa. Dan ini juga membungkam mulut dari pemain dari Vietnam ya, Duan Van Hau, yang katanya pemain-pemain naturalisasi itu sekelas pemain Asia Tenggara seperti Tom Haye,
Ratu Ronald Mangun, Nathan Chu, dan naturalisasi yang dari Belanda tersebut, dia mengejek bahwa pemain-pemain tersebut merupakan sekelas Asia Tenggara. Dan kalau andaikan debutnya dia bagus, kemungkinan pasti akan diambil dari timnas Belanda. Akhirnya terbungkam sudah mulut dari Duan van Hou tersebut ya. Dengan masuknya istilahnya Ratna Mangun dan Tom Haye bermain pada malam tadi ya, langsung terbungkam dia. Dan itu cukup luar biasa sekali. Dan ini juga mematahkan dari mitos kutukan yang kita selama 20 tahun bertandang ke Maidin Stadion Hanoi tidak pernah menang bro, 20 tahun. Dan ternyata kutukan tersebut sudah kita tepis dan sudah kita runtuhkan tadi malam. Dan bahkan benar-benar bombardir yang diberikan oleh penggawa-penggawa dari timnas Garuda 3-0. Nah, ini merupakan pematahan kutukan ya. Selama 20 tahun kita bertandang ke Vietnam tidak pernah menang, selalu kalah. Dan malam tadi cukup luar biasa, 3-0. Dan ini merupakan poin yang sangat penting bagi kita, yaitu akhirnya kita dapat poin 6 selama di minggu ini ya, melawan Vietnam 6, akhirnya kita menjadi poin 7, yaitu kita di peringkat kedua, masih kokoh. Dan mungkin sebentar lagi ketika kita nanti bertemu dengan Irak, kalau andai pun menang, mudah-mudahan menang, kita sudah pasti lolos bro, seperti itu. Kalau andai kan seri, masih hitungannya separuh kaki masuk ya, apalagi nanti bertanding melawan Filipina di Gelora Bung Karno, menang, wah itu luar biasa. Tapi dengan poin tersebut itu menambah dalam arti peluang semakin besar kita untuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan bulan Juni nanti kita akan ketemu dengan Irak di Gelora Bung Karno, tepatnya di 6 Juni ya, di 6 Juni kita ketemu sama Irak di Gelora Bung Karno. Dan nanti di 11 Juni kita ketemu dengan Filipina di Gelora Bung Karno. Nah, kalau andaikan misalkan dari melawan Irak aja kita bisa seri, nah itu dipastikan sudah kita dapat poin 8 ya, lumayan untuk semakin besar peluang kita. Dan apalagi nanti kita menang melawan Filipina di Gelora Bung Karno, mudah-mudahan menang ya, karena dengan kekuatan squad kita itu semakin baik. Apalagi nanti dengan pulihnya Jordi Amat, Elkan Balgot, Sandy Walsh itu dan juga Siti Patinama, itu membuat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada timnas Garuda yang menghancurkan Vietnam 0-3 di kandang Vietnam ya. Dan ini benar-benar cukup luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke berikut-berikutnya bisa menggedor tim-tim kuat lainnya ya. Irak di Gelora Bung Karno, dan nanti di 11 Juni kita ketemu dengan Filipina di Gelora Bung Karno. Nah, kalau andaikan misalkan dari melawan Irak aja kita bisa seri, nah itu dipastikan sudah kita dapat poin 8 ya, lumayan untuk semakin besar peluang kita. Dan apalagi nanti kita menang melawan Filipina di Gelora Bung Karno, mudah-mudahan menang ya, karena dengan kekuatan squad kita itu semakin baik. Apalagi nanti dengan pulihnya Jordi Amat, Elkan Balgot, Sandy Walsh itu dan juga Siti Patinama, itu membuat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada timnas Garuda yang menghancurkan Vietnam 0-3 di kandang Vietnam ya. Dan ini benar-benar cukup luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke berikut-berikutnya bisa menggedor tim-tim kuat lainnya ya.
Oke bro, mungkin cukup di sini. Gue Adi, pamit undur diri dari Gibahin Bola. Mohon subscribe, like, and komennya. Jangan lupa sehat selalu buat lu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.